Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Wahidah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di kota Samarinda, di sebuah kota kecil di Sungai Tembau di tanggal 15 Agustus 1973. Saya lahir dan besar mengenyam pendidikan di sana. Kemudian di tahun 1999 saya hijrah ke kota Bontang. Itu pekerjaan saya, aktivitas saya sehari-hari membuat hantaran, kerajinan, parcel dan lain-lain itu mulai di tahun 2019 dengan nama Nenai Food. Nah, kemudian saya bersama anak saya merangkul teman-teman UMKM, para remaja untuk menyalurkan ilmunya, menyalurkan bakatnya, untuk melatih teman-teman yang lain. Itu kemudian saya mendirikan perkumpulan asli kelas, jadi kelas kreatif untuk di daerah yang alhamdulillah saat ini ada di 7 kota di Indonesia. Ada di Bontang, Sangatta, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Makassar, dan yang terakhir kita buka di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Baik ya, biar bisa di seluruh Indonesia. Amin. Nah, sebelum saya cek dulu nih kehadirannya teman-teman. Ada berapa orang hari ini? 20 Bu. 20 orang ya. Iya. Mbak Ina, Hadir. Bu Pati, Hadir. Mbak Dila. Hadir. Alhamdulillah sudah hadir ya semua ya. Iya Bu. Jadi sebelum kita memulai pelatihan hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan dilancarkan Allah, dimudahkan, jadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita berada di pelatihan di ruangan yang ber-AC, jadi kita hari ini pelatihannya bebas asap rokok. Terus buat teman-teman yang mau ke toilet ada sebelah kiri, yang mau isoma nanti sholat itu ada musola di sebelah kanan. Kemudian kalau ada emergensi, keadaan darurat, itu ada titik kumpul di belakang, ada apart juga. Nah, kemudian itu ada di desa dikit di sampingnya, sebelahnya ada tempat sampah buat kita membuang sampah-sampah bekas kita pelatihan. Oke, kemudian kita hari ini adalah pelatihan pembuatan, menata dan mengemas hantaran buah dan bunga dengan DKK, kode unitnya DKK titik KH 02 titik 01 2 titik 01. Nah, jadi apa sih tujuan pelatihan kita ini? Ya tentu saja tujuannya kita biar bisa memilih alat dan bahan yang sesuai dengan yang kita mau. Terus kita bisa membuat bentuk dan kemasan bunga, yang buah dan bunga yang elegan, menarik, dan tentu saja bernilai jual tinggi. Kemudian kita bisa memeriksa, setelah itu kita bisa memeriksa hasil pekerjaan kita dengan baik, ya, dengan teliti. Kemudian apa aja sih bahan dan alat yang kita gunakan dalam hantaran buah dan bunga? Nah, itu tentu saja ada alatnya, ada penting, pisau. Pisaunya jangan pakai pisau dapur ya, pisau yang khusus memang kita gunakan, jadi terpisah. Ada tusuk sate, ada lem tembak, ada keranjang untuk membuat tempat hantarannya. Kemudian bahan apa saja yang kita butuhkan untuk pembuatan hantaran ini, hantaran buah dan bunga? Tentu saja buah-buahan yang segar, apel, jeruk, anggur, biasanya tupir. Nah, terus bunganya apa aja? Bunga bisa bunga mawar, melati, anggrek, bunga lili, gitu ya. Terus kertas hias, plastik popping, dan pita untuk dekoratifnya. Kemudian tips apa yang harus tips dalam hantaran ini apa saja tipsnya? Pilih bunga yang sesuai dan serasi dengan buahnya harus segar kita membuatnya, yang membuat hantarannya. Terus kemudian cek topiknya, kita cek topiknya sesuai dengan permintaan customer kita, gitu ya. Iya Bu. Oke. Nah, langkah-langkah apa
apa saja yang kita perlukan dalam mengemas hantaran buah dan bunga? Tentu saja kita harus menyiapkan wadahnya, keranjang untuk nampan. Kemudian lapisi dasarnya dengan kertas hias yang cantik supaya kelihatan manis cantik. Kemudian susun buah dari yang besar, kemudian yang kecil. Jangan terbalik ya. Nah ini diperlukan pengetahuan. Kalau terbalik itu nanti tergencet yang kecilnya di bawah, terus tidak terlihat gitu buah-buahannya. Nanti jadi bonyok jadinya kan. Kemudian siapkan bunga di sela-sela buah. Jangan sampai bunganya itu menutupin buah-buah yang mau kita buat hantaran. Bungkus dengan plastik wrapping transparan. Nah ini jangan plastik yang gelap atau plastik yang tertutup. Yang tertutup itu maksudnya yang tidak terlihat kalau kita pandang dari luar. Makanya kita gunakan kertas wrapping transparan. Hias dan dengan pita dan kartu ucapan. Nah ini gunanya kartu ucapan. Pita itu buat membuat cantik. Kartu ucapan gunanya buat yang menerimanya senang dan dia tahu dari siapa hantarannya. Itu juga penting buat kita ketahui. Kemudian prinsip dan keamanan untuk membuat hantaran bunga dan buah ini: satu, warnanya harus serasi, bentuk seimbang. Bentuk seimbang tadi seperti yang saya bilang, jangan sampai salah penyusunannya. Tampilannya bersih. Kemudian buah tidak memar, tidak busuk, tidak kusut, tidak kisut, tidak layu, bunga tidak layu, dan tidak menutupin makanannya, dan menutupin buah-buahannya, bunganya. Terus kemasannya harus kuat. Kemudian gunakan plastik yang food grade untuk bagian yang bersentuhan dengan buah. Kenapa? Karena plastik itu kan mengandung zat kimia, jadi kita harus memilih yang plastik yang khusus buat makanan. Yang food grade biasanya itu sudah ada dijual untuk khusus makanan. Itu ya teman-teman ya. Ya Bu. Nah, contoh hantaran, variasi hantaran. Jadi ada beberapa tuh variasi hantaran. Hantaran bisa hantaran tradisional. Nah, tradisional ini biasanya menggunakan warna merah dan emas, warna keemasan. Itu biasanya tuh di daerah tertentu itu warna keemasan dan warna merah itu biasanya melambangkan kemewahan. Biasanya tuh dilihat terbicarakan, terus melambangkan biasanya kekayaan karena berbentuk emasaan gitu. Terus kemudian ada hantaran yang modern. Nah, hantaran modern ini minimalis bentuknya, warnanya warna pastel, biasanya warna-warna soft gitu, warna pinky, biru muda, atau warna-warna yang biru muda, warnanya yang soft lah, warna peach, biasanya begitu. Bunganya juga bunga artifisial, itu yang minimalis. Kemudian ada hantaran tema alam. Nah, kalau hantaran tema alam ini dia dibuatnya memang dari alam gitu, kayak misalnya keranjangnya tuh dari rotan, terus bunganya itu bunga-bunga yang memang alami gitu, bukan bunga segar. Jadi kayak misalnya edelweiss atau bunga-bunga yang udah dikeringkan. Nah biasanya bunga-bunga yang udah dikeringkan itu ada daun-daun yang dikeringkan yang memang khusus dijual gitu, tapi yang memang dari alam, bukan yang plastik ya, bukan yang sintetik. Nah kemudian apalagi dalam kita mengemas hantaran buah dan bunga. Jadi kalau mengemas hantaran buah dan bunga itu kita harus memerlukan ketelitian dan kreativitas. Jadi ketelitian itu bagaimana kita teliti memilih bunganya yang sesuai, buahnya yang cocok, yang sesuai, yang segar, yang tadi seperti saya bilangin tidak kusut, tidak busuk, tidak lembek. Nah itu kan diperlukan ketelitian. Kemudian kita perlukan kreativitas dalam penyusunan buah-buahan dan bunganya. Jadi kreativitas itu tidak bisa kita tentukan karena masing-masing orang beda kreativitas, beda imajinasinya. Jadi itu beda-beda tiap orang. Terus kombinasi warna, bentuk dan penataan menentukan keindahan hasil akhir. Itu ya. Jadi dengan latihan siapapun dapat membuat hantaran yang elegan dan bermakna. Jadi harus sering-sering latihan. Jadi kalau kata orang Banjar tuh learning by doing. Jadi harus belajar baru bisa ini ya,
menyesuaikan, lalu kita bisa gitu. Jadi kalau misalnya manja wajar itu sampai aku sungguh-sungguh, dia akan berhasil gitu. Jadi kalau kita membuat itu harus benar-benar kita kerjakan, kita latihan terus gitu ya teman-teman ya. Terus kreativitas kecil dapat menghasilkan kesan yang besar. Nah, ini namanya kreativitas kecil bisa menghasilkan hasil yang besar. Artinya gini, kita sentuhan yang sedikit itu saja, misalnya contoh begini, kita kurang penambahan aksen pitanya gitu misalnya, atau aksen pitanya kurang menarik, nah itu mempengaruhi tampilan akhirnya. Jadi kita harus membuat kesannya itu walaupun kecil, jangan kita abaikan, karena itu membuat hasilnya kesannya lebih besar. Jadi sedikit saja untuk ini mempercantik itu mempengaruhi hasil akhirnya itu ya. Untuk hantarannya plus hantaran yang buah dan bunga hari ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya Bu, tadi bunga apa saja ya Bu yang bisa dibuat dipadu dengan buah untuk hantaran itu? Nah, biasanya tuh buah yang umum digunakan untuk membuat hantaran buah dan bunga itu biasanya bunga mawar, anggrek, melati, bunga lili. Nah, itu biasa yang digunakan buat bunga di hantaran buah dan bunga. Yang penting jangan pakai bunga rafflesia Bu. Rafflesia arnoldi itu. Terus apalagi ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Ada Bu. Ya, Mbak Dia. Terus misalkan kalau bunga melati tadi bisa Bu. Jadi kita pemilihan bunganya itu harus sesuai dengan tema yang mau kita buat, topik yang mau kita buat. Jadi kita bisa menyesuaikan buah dan bunga dengan topik yang dipesan sama customer kita. berarti harus banyak bunga, karena melati kan kecil-kecil ya Bu, jadi harus banyak gitu ya. Iya, dan kita bisa mengkombinasikan dengan tangkainya segala macam. Jadi kreativitas kita itu memang harus dilatih terus untuk membuatnya itu biar cantik kemasannya kita. Gitu. Oke Bu. Ada lagi? Buah apa yang cocok buat hantaran dihias itu Bu? Jadi buah yang cocok tadi seperti saya bilang tadi, ada buah jeruk, ada buah anggur, ada buah pir, ada buah apel. Nah, yang penting jangan buah durian yang kita packing untuk hantaran, karena kan itu berduri, beda lagi mungkin kalau misalnya requestnya buah-buahan yang untuk hantaran pernikahan, biasanya nggak mungkin kita bungkusnya pakai durian. Jadi ini kita perlukan pengetahuan tentang buah-buahan yang bisa kita kemas menjadi hantaran dan hantaran buah dan bunga gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ulas lagi sedikit tentang hantaran ini. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam hantaran buah dan bunga, mengemas hantaran buah dan bunga? Pilih buah yang bagus Bu. Betul sekali. Bunga-bunga juga yang warnanya sesuai, jadi kelihatan matching begitu. Oh iya Bu, apakah pitanya juga disesuaikan dengan warna bunga dan buahnya Kak? Iya, untuk bunga pitanya itu memang harus kita sesuaikan dengan buah dan bunga. Nah, ini pengetahuan kita tentang buah dan bunga ini apakah matching dengan buah dan bunga yang mau kita jadikan hantaran. Jadi pemilihan pita pun kita harus teliti juga mana pita yang cocok. Karena kan banyak tuh warna-warna pita itu mana yang cocok dengan buah-buahannya kita yang memberikan kesan elegan, kesan mewah gitu. Jadi itu harus diperlukan kejelian, ketelitian gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya kasih bahan buat ini dulu ya, tolong dijawab. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengisinya. Tolong dibagikan. Oke, sudah?
Sudah, Bu. Terima kasih. Mbak Jia, Mbak Ina, Mbak Dila, Bupati, Bunai, Bu Ila. Oke. Wah, kayaknya sudah pinter-pinter ya. Sudah pandai semua, sudah memahami semua ininya pelajaran hari ini. Oke. Kalau ini kita akan sedikit saya ulas lagi buat reminder lagi untuk pembuatan hantaran buah dan bunga ini. Apa aja sih variasi hantaran buah dan bunga? Disesuaikan dengan acaranya ya, Bu ya. Iya betul, sesuaikan dengan acaranya. Terus apa lagi? Nuansa. Betul, nuansanya. Jadi itu kalau misalnya sesuaikan dengan acara itu kita biasanya bertajuk pada hantaran tradisional. Biasanya ada acara macam ini kan, hantaran buat lamaran gitu kan. Terus ada yang untuk ini saya refresh lagi, ada yang untuk modern itu biasanya buat celebrate ulang tahun atau graduation gitu kan. Nah itu bisa dipakai yang minimalis, modern yang minimalis. Terus tema alam, biasanya ada yang suka tema-tema alam itu. Kalau tema alam khususkah, Bu, bahannya? Kok dinamai tema alam atau menyesuaikan tempat atau bahan yang dipakai kah? Jadi kalau tema alam itu kita memang menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi misalnya kalau kita biasa menggunakan modern itu kan bisa menggunakan yang dari tempat hantaran itu dari sintetis atau dari plastik. Nah kalau yang tema alam itu memang khusus kita buat dari alam sesuai requestnya customer kita, permintaan pelanggan kita. Nah itu yang biasa tema alam itu biasanya sih dibuatnya dari rotan. Bunga-bunganya pun pokoknya bernuansa alam gitu. Jadi ada bunga-bunga yang sudah dikeringkan. Itu banyak bunga-bunga yang sudah dikeringkan tuh ada buah cemara itu ada yang dikeringkan, bunga edelweiss itu daun-daun kering yang sudah diawetkan dikeringkan. Terus ada biasanya tuh bunga ilalang. Nah itu biasanya dipakai begitu juga. Bahan-bahan tersebut itu adakah di sekitar kita ya, Bu? Jadi kita mudah untuk mendapatkan bahan tersebut atau kesulitan seperti itu kah, Bu? Kalau di toko-toko biasanya di toko-toko hantaran itu biasanya ada, Bu. Jadi khusus memang toko-toko yang mau menjual aksesoris hantaran. Nah itu biasanya ada tuh di situ macam-macam aksesoris hantarannya, hiasan-hiasannya. Oke. Lagi Bu, selain bunga dan buah, apa aja ya yang cocok, yang bagus dibuat bikin begitu, Bu? ya Mbak Ina. Jadi kalau membuat hantaran buah dan bunga, kita fokus hari ini membuat hantaran buah dan bunga. Kalau Mbak Ina tanya buah apa yang cocok, nah macam-macam buah tuh biasanya ada jeruk, apel, pir, anggur itu. Jadi buat Ibu, khusus. mau tanya, dari buah dan bunga perbandingannya tingkat kesulitannya itu mana dari dua itu yang lebih sulit? Oh, jadi gini Mbak Dila, untuk pembuatan hantaran buah dan bunga ini jadi kombinasi. Jadi kita mengkombinasikan buah dan bunga untuk dijadikan hantaran. Jadi sebenarnya kita mau hantaran buah, tetapi kita hiasin dengan bunga-bunga untuk mempercantik, memperindah, biar kelihatan mewah, kelihatan elegan begitu. Oke, itu Mbak Dila. Sudah jelas, Bu? Sudah jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah sebelum kita akhirin, saya kasih tugas dulu ya. Nanti kita dikumpulkan pada saat kita pertemuan berikutnya. Siap, Jadi Bu. tolong saya buat PR teman-teman nih, kerjain. Buatkan saya hantaran dengan tema ulang tahun untuk cewek. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan warnanya, buahnya, dan keranjangnya untuk anak perempuan, untuk cewek lah, bukan anak perempuan, untuk cewek.
Oke ya teman-teman ya, nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Siap, Jangan Bu. lupa ya teman-teman. Siap. Oke, sebelum kita pulang, kita tadi kan kita datangi bersih nih. Jadi kalau kita pulang juga harus bersih. Jadi sebelumnya kita bereskan dulu karena kita banyak tadi kan sampah-sampah kita habis pelatihan ini. Ketua kelasnya boleh mengkoordinir teman-temannya untuk membersihkan tempatnya. Oke teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga